Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ana Luna. Oke, di konten kali ini saya akan memberikan informasi terkini tentang yang mau kerja ke luar negeri, yaitu terutama Singapura, Taiwan, Hong Kong ya, atau yang jobnya formal. Oke, sebelumnya saya mau memberitahukan dulu karena banyak sekali yang menanyakan calon kandidat sebelum mereka orang mendaftar, atau selalu bertanya-tanya dulu, selalu menanyakan, mungkin pengen lebih detail dan lebih hati-hati, mesti harus tahu asal usul saya. Oke, saya akan memberitahukan. Saya aslinya berasal dari Banten, yaitu Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Tetapi saya mempunyai suami berasal dari daerah Indramayu, dan saya berdomisili sekarang di daerah Depok, tepatnya yaitu Tapos. Nah, saya ulangi ya, saya berasal dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, dan saya mempunyai suami dari daerah Indramayu, Jawa Barat, dan sekarang saya berdomisili di Lebak, Banten. Berdomisili di Tapos, Depok, Jawa Barat. Kota Depok ya ikutnya. Oke, sebelumnya saya mau membahas masalah Singapura. Oke. Singapura seperti biasa, kalau mau daftar harus dipersiapkan dokumennya, yaitu seperti KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, dan ijazah. Oke. Singapura minimal umur, saya kasih tahu lagi ya, harus minimal itu umur 23 tahun. Sampai kalau yang tidak pernah berpengalaman kerja ke luar negeri sampai umur 38 tahun ya. Jadi kalau umurnya kurang dari umur 23 tahun, mohon maaf, itu kita tidak bisa terima. Nah, kalau yang misalkan ex Saudi sama aja, harus minimal itu 30, maksimal itu 38 ya. Kalau ex Saudi dianggapnya seperti non, kecuali kalau ex-nya Singapura, ex Taiwan, ex Hong Kong, mungkin itu bisa sampai 40 atau 42 tahun. Tapi itu juga kita lihat dia rekodnya, dia pengalamannya itu finish kontrak atau tidak ya. Jadi seperti itu. Nah, yang kedua yaitu masalah Hong Kong dan Taiwan. Selama ini memang kita masih menunggu keputusan dari pemerintah yang mengenai dengan masalah zero cost. Jadi yang Hong Kong sama Taiwan kita memang sudah mulai menerima pendaftaran, tetapi itu nantinya kita akan mengikuti peraturan apakah menggunakan zero cost atau nanti yang disahkannya atau menggunakannya potongan, kita tinggal ngikutin aja ya. Terus dokumennya seperti biasa, KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah ya, yang Hong Kong, KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah bagi yang sudah menikah, paspor lama. Karena kalau yang udah ek mesti dia mempunyai paspor ya, paspor lama atau paspor baru. Dan masalah umur, lihat juga kalau Hong Kong kita tidak menerima yang non. Kenapa kita tidak menerima yang non? Karena majikan di Hong Kong itu mereka orang pengennya yang langsung serba praktis, tidak mau mengajari lagi, beda dengan negara majikan di negara Singapura. Kalau Hong Kong begitu dia mengambil calon pembantunya, dia udah harus mau mencari yang sudah ex Taiwan, ex Singapura ya kan,
atau ex Hong Kong, karena dia tidak mau ribet, tidak mau mengajarin itunya ya, pembantu rumah tangganya. Nah, dan harus kalau udah ex ke Hong Kong itu pasti, kalau ex Singapura mestilah dia punya bahasa yang diandalkan, apakah itu bahasa Inggris atau bahasa Mandarin ya kan. Dan kalau yang ex Taiwan berarti dia bisa bahasa Mandarin, apalagi kalau dia ex Hong Kong ya, seperti itu. Kalau masalah umur, Hong Kong minimal 21 sampai 40 atau 42, itu juga kita harus cari yang bagus, yang betul-betul jadi X-nya betul-betul dia finish kontrak ya, bukan hanya sekedar kerjanya cuma sebulan 2 bulan atau cuma setahun. Jadi dipastikan harus yang finish kontrak kita bisa terima ya. Nah, sama seperti Taiwan juga. Taiwan kita masih bisa menerima non ya. Taiwan umur sama, minimal itu 21 tahun sampai diusahakan kalau bisa sampai 38 atau 40 tahun ya. Tapi kalau yang umur 38 sampai 40 tahun itu udah harus yang X ya. Apakah itu ex Hong Kong atau ex Singapura atau ex Taiwan ya. Dokumen kalau Taiwan yang harus disiapkan yaitu KTP, KK, akte, izin keluarga, buku nikah bagi yang udah menikah, paspor lama kalau yang udah pernah pasporan, atau paspor baru, dan ditambah lagi sama SKCK. Nah, sekarang kan banyak yang bertanya ke saya, mereka orang pada bingung dengan adanya peraturan yang katanya zero cost. Kita tidak perlu bingung, nanti kita tinggal ikutin aja. Biarpun belum disahkan peraturan itu, nanti kita akan mengikuti peraturan mana yang akan dipakai atau yang akan digunakan oleh pemerintah. Apakah itu yang zero cost atau apakah itu yang menggunakan potongan gaji ya. Seperti itu. Apabila ada yang mau bertanya atau mau mendaftar, silakan hubungin ke nomor WhatsApp 0813165889495 ya. Silakan hubungi nomor WhatsApp 0813165889495. Terus ada juga yang bertanya mengenai yang ke Taiwan, yaitu yang job formal. Job formal itu ada yang konstruksi, ada yang pabrik. Di kita memang lagi banyak job yang buat formal, tapi kalau formal itu kita harus ada biaya sendiri ya. Kemungkinan bisa yang ada menggunakan dana talangan, tapi itu hanya wilayah Jawa Barat. Itu pun tidak semua Jawa Barat. Contohnya Cirebon, Indramayu, Subang, Majalengka, Kuningan, terus mungkin Brebes masih bisa menggunakan dana talangan. Tapi biarpun bisa menggunakan dana talangan, itu kita tetap harus ada uang cashnya juga ya. Dan nanti harus ada jaminan. Apakah itu jaminannya berupa sertifikat atau akte jual beli ya. Kalau akte hibah itu tidak bisa digunakan ya. Saya informasikan lagi, kalau yang formal ya, karena banyak kandidat yang bertanya dengan saya, bisa nggak menggunakan potongan gaji, terus nggak menggunakan biaya? Mohon maaf, tidak bisa ya. Yang bisa pun itu hanya daerah tertentu. Jadi saya sampaikan kembali, saya informasikan kembali ya. Kalau mau yang bekerja ke job formal, udah harus dipersiapkan dananya ya kan, apabila sudah keterima gitu kan. Kalau biasanya yang daftar ke saya kan melalui online. Nih saya ceritain ya, kan melalui online. Selama ini kita pendaftaran melalui online. Contohnya dia bertanya ke saya, "Mem, kalau saya mau kerja yang formal bagaimana caranya?" Akan saya jelaskan sedetail-detailnya ya. Dan jangan sampai udah keterima ya kan, saya nggak mau kejadian terulang kembali, nanti disangkanya biodata yang saya kirim adalah biodata hoax. Kenapa dikatakan biodata hoax?
karena pemikirannya mungkin bos besar, dia disangkanya saya ngasih biodata hanya sekedar main-main. Jadi saya informasikan lagi, memang biodata yang saya kirim memang betul mereka orang mau bekerja dan istilahnya bukan mau main-main, tapi sayangnya karena memang mungkin enggak ada biaya, bukan mau mencari keberuntungan, tapi saya ambil hikmahnya saja, saya informasikan lagi kepada yang mau mendaftar untuk kerja formal ke Taiwan ya, udah harus dipersiapkan dananya, karena prosesnya itu sangat cepat, selepas udah keterima dari job yang dipilih, itu udah harus langsung kita proses bikin ID, medical, bikin ID, bikin paspor kalau bagi yang belum ada paspor, ya kan? Nah, jadi dana udah harus dipersiapkan. Kita tidak meminta uang atau dana kalau istilahnya belum keterima dengan job yang dipilih, ya kan? Misalkan dana, ada yang bertanya uangnya dibayar sekaligus atau bagaimana? Tidak. Kalau udah ngirim data ke saya, misalkan udah diisi data dan contoh foto, akan saya kirim ke kantor pusat untuk dibikin biodata. Kalau udah dibikin biodata nanti akan diinformasikan sama kandidat kalau dia sudah bikin biodata, dan nanti akan dikirim job yang harus dipilih. Selepas udah memilih, biasanya itu waktu 1 minggu akan diberitahu keterima atau tidak keterimanya, dan nanti dari kantor pusat akan memberitahu ke saya bahwa kandidat yang saya biodatanya kirim itu telah keterima dan akhirnya harus dipersiapkan untuk pergi medikal. Biasanya kalau pergi medikal itu tergantung dari daerah-daerahnya juga tidak masalah, yang terpenting kan medikal pra dulu, ya kan. Nanti kalau udah ada hasil, kasih tahu informasi ke saya, hasilnya udah fit, baru akan saya komando untuk bikin ID. Nanti ada petugasnya di daerah setempat asal dari mana ya. Dan selepas udah di settle, saya informasikan ya, bikin ID, bikin password, medical itu biaya sendiri ya, bukan dari perusahaan, ya kan, bukan yang udah ditentukan berapa biaya yang harus disediakan untuk kerja ke formal. Jadi makanya harus betul-betul kalau yang mau kerja formal itu harus betul-betul udah memegang uang di tangan. Jadi jangan main-main hanya sekedar mau coba-coba, ya kan. Saya pastikan kalau mau daftar, saya selalu bilang uang udah harus disediakan. Kalau memang uang belum, jadi cari uang dulu, ya kan. Nanti kalau sudah siap uang dan dokumen baru mendaftar. Jadi saya tidak mau terulang kembali akhirnya ada istilahnya keselisih pahaman antara saya dengan bos besar, istilahnya mengatakan kalau biodata yang saya kirim itu adalah hoax. Tidak ada, saya pun tidak ada mau main-main mengirim biodata untuk yang mau kerja ke Taiwan, karena itu betul-betul ya. Jadi saya pesan sama kalian semua yang apabila mau mendaftar, sediakan uangnya dulu ya. Nanti kalau sudah betul-betul uang sudah di tangan ya, baru mendaftar, karena memang proses ke Taiwan itu beda dengan ke negara lain, dia lebih cepat, ya kan. Dan memang saya juga ada juga yang ke negara Polandia juga ada, tapi selalu saya sarankan daripada bukan saya ini ya, selalu memberikan pilihan. Kalau mau ke Polandia, saya akan sarankan pergi ke Taiwan. Kenapa saya sarankan pergi ke Taiwan? Karena saya pikir, karena saya ngedapat informasi yang udah berangkat ke Polandia, itu di sana mereka orang gaji istilahnya lemburnya tidak banyak dan gajinya mungkin tidak memuaskan ya. Ya ada memang istilahnya, tapi mungkin tidak sesuai dengan yang udah digembor-gemborkan sebelumnya, jadi di luar harapan. Makanya saya selalu menyarankan untuk kenapa tidak pergi ke Taiwan. Kenapa? Karena kalau di Taiwan gaji sekarang ya per mulai Januari 2022 itu gaji pokok yang formal itu
Kalau uang kita sekitar 12.500.000 itu di luar lembur ya. Jadi kalau kerja ke Taiwan lemburnya itu banyak sekali, dan jangan malas kalau disuruh untuk lembur. Oke, saya sampaikan, saya informasikan kembali bagi yang mau mendaftar. Kalau memang dananya sudah siap, kalau memang udah betul-betul mau daftar, silahkan hubungi nomor WhatsApp, atau mau tanya-tanya silahkan hubungi nomor WhatsApp 083131658849. Oke, apakah itu hanya sekedar bertanya atau memang betul-betul mau kerja ke luar negeri, pasti akan saya kasih jawaban ataupun membalas, ataupun akan saya telepon biar di telepon menjelaskannya lebih detail. Kadang-kadang kalau hanya lewat chatting, lewat SMS, itu kadang-kadang suka ada selisih paham ya, ada yang tidak mengerti. Jadi lebih baiknya kalau langsung ditelepon dan dijelaskan sedetail-detailnya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah mensubscribe YouTube saya, Ana Luna. Oke, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga subscriber saya semakin banyak dan bertambah, ya kan? Dan saya berharap saya membuat konten informasi terkini tentang yang mau kerja ke luar negeri, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi yang membutuhkannya. Oke, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Saya konten informasi terkini kerja ke luar negeri. Jangan lupa ya di like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tonton video berikutnya dari saya. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See you.